wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Dr. Atharik Wahab MPH. Yang saya hormati Ketua MTRC periode 2022-2023 Kanabila Maharani. Yang saya hormati Ketua BEM yang diwakilkan oleh Kak Hori Septiani. Yang saya hormati Ketua DPM yang diwakilkan oleh Kak Asnabila. Pengalamannya juga banyak banget, dimulai dari saat SMP, kemudian saat SMA juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personal information. Sistematis, beberapa topik yang akan kita pelajari pada hari ini merupakan sebuah tulisan faktual. Ya faktual artinya fakta, atau tidak boleh langsung ke manusia, jadi harus kita uji cobakan ke intervensi atau pemberian perlakuan pada. Nah ternyata pastinya keterbatasan apa saja yang bisa kita lihat dari apalagi dengan jumlah pertambahan penyakit populasi khusus, sehingga kita dengan polri atau apakah karena faktornya banyak banget, ini bisa terhitung banyak sekali, bisa sampai lebih dari 15. Fresh materi yang telah kita pelajari dengan mengerjakan post-test selama kurang akan diminta membedah jurnal dengan tema COVID-19. Jadi kalian bebas nanti sekalian kan tadi tuh belajar kalian sekreatif kalian gimana. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya Oke teman-teman, udah absen semua ya. Sambil jeda azan juga. Setelah ini kita akan melakukan prikes dulu ya teman-teman. Prikesnya boleh buat panitia, boleh di-share dulu, tolong di-share dulunya. Prikesnya 10 menit dari sekarang ya teman-teman. Oke, pemateri kita kali ini namanya Kak Zuha Kaisar. Lalu poster ilmiah itu apa sih? Jadi poster ilmiah adalah sebuah karya ilmiah atau media dengan metode pembuatan desain. Itu apa sih? Sama, yaitu adalah sebuah karya ilmiah, tapi didesain dengan konten yang lebih menarik. Kita lanjut selanjutnya, atau dari yang artikel bagus, teman-teman tentukan dulu topiknya. Apakah meet ke perlombaannya? Jadi kita mungkin karena emang suaranya yang naik. terima kasih Kak Zuha, keren banget kan penyampaian materinya. Terus juga tadi saya ingin bertanya Kak, dalam membuat poster kan pasti kita harus menentukan warna. Nah, cara paling pas untuk menentukan komposisi warnanya supaya tidak bertabrakan gimana ya Kak? Di Adobe Color. Nah, di Adobe Color itu teman-teman bisa langsung kayak ambil satu foto yang menarik gitu kan, yang banyak warna untuk Pak Reza, karena beberapa desainer dia ada yang seleranya itu warna-warna pastel, ada seleranya itu warna-warna yang tajam gitu kan. Nah, itu tergantung. Ada metode lagi nggak sih Kak yang selain drama gitu Kak yang lebih menarik gitu Kak? Kalau kakak kan tadi kan kayak metodenya drama gitu, kayak ada teman kakak yang tadi jadi nyamuk ya. Ya, kalau
metode ini ada lagi nggak sih Kak yang kayak efektif sama lebih baik, lebih kayak menarik gitu? Karena begini, kalau drama berarti kalian harus nyiapin, kita semua ya, harus nyiapin namanya properti. Nah, bisa teman-teman bayangkan ya, aku nyiapin properti itu 1 koper kemarin. Nah, terima kasih banyak Kak untuk Kak Zoha udah meluangkan waktunya untuk hadir. Stepnya boleh 5 menit aja teman-teman, kayaknya cukup deh buat teman-teman. Ya, dari saya satu dulu. 1, 2. Kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, jika membuat poster ilmiah itu biasanya ada kelompoknya nggak dok? Kayak dibagi-bagi siapa yang mendesain, siapa yang membuat layoutnya dan lain-lain. Oke. Boleh. Udah itu aja pertanyaannya. Rumus hal yang dasar berpikir, hipotesis, metode pembuktian, dan juga analisis, dan akhir ada masalah. Untuk ranking sudah ada isi harus ada yang ada juga untuk sebagai penelitian dan juga penelitian. Dua-duanya posternya sama antara rekomendasi, lalu ada metode, lalu juga pembuktian, lalu juga analisis. Dan ternyata berbeda di antara poster penelitian yang akan dibagi dan juga kesimpulan untuk bisa dijual masyarakat yang juga poster ilmiah kita harus juga sesuai dengan desain yang dokter tekankan juga tadi, terus juga harus sesuai dengan tema, dan juga ada 3 hal juga yang sangat dipentingkan, yaitu ada layout poster, konten, dan juga cara berkonsentrasi juga. Baik dokter, mohon izin dokumentasi ya dok. Oke. 1, 2, 3. Dan juga materi yang sangat luar biasa tadi dokter, materinya keren banget ya dari dokter Rosa juga lalu juga teman-teman juga semoga bisa mengaplikasikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, bertemu lagi di pelatihan rutin keempat MTURC dengan materi yang akan dibawakan oleh pemateri keren kita sebentar lagi, dan saya sebagai MC mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung lagi. Boleh nih kakak-kakak mas pertama dikirim dulu hasilnya, kemudian nanti boleh dikirim juga pretestnya. Baik teman-teman, karena teman-teman sekarang sudah menyelesaikan pretest, berarti sudah kebayang ya materi seperti apa yang nantinya akan dibagi oleh pemateri kita, Kak Irsyadina Hasanah Barata, yang tercatat sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Mataram tahun ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari M2RC Universitas Muhammadiyah Jakarta. Boleh diakses ya di menti.com pakai kode 68769360 atau bisa akses melalui barcode ini. Itu kita bahas nih, kita sedikit satu kata tentang ilmiah itu apa sih? Oke, benar banget. Oke, di sini udah banyak ya yang kasih pendapatnya tentang ilmiah. Nah, ini sudah ada yang resen. Silakan Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab Kak, saya itu kalau menurut saya sendiri karya tulis ilmiah yang ditulis oleh penulis peneliti berdasarkan opininya yang berlandaskan pada suatu bentuk menulis terhadap suatu topik tertentu yang ditulisnya berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang disertai fakta dan solusi dari suatu permasalahan. Nah, gimana sih caranya untuk mencari inspirasi buat menulis sebuah essay ilmiah? Jadi di sini kita ada 2 cara jalan pintas untuk kita dapat mencari inspirasi menulis essay ilmiah. Yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu kita harus peka dulu. Dengan isu-isu kesehatan yang sekarang ini sedang marak dibicarakan terutama di Indonesia. Yang pertama, kita harus menentukan dulu topik apa yang ingin kita angkat. Apa saja topik-topik yang dapat kita tulis di suatu essay ilmiah itu, di mana nanti topiknya ini akan kita kembangkan lagi, di mana nanti kita akan mencari sebuah solusi atau inovasi yang kita tawarkan untuk menulis untuk suatu topiknya itu ketika kita menulis essay ilmiah.
Nah, untuk outline dari esainya ini itu terdiri dari 3 bagian, departemen, sains direct, dan juga koktail. Nah, bagaimana sih cara mensitasi jurnal yang terpercaya? Itu ada 3 tahap, ya. Itu yang pertama, kita harus menentukan dulu database-nya yang tepat untuk mengatasi depresi pada ibu hamil sebagai upaya maksimalisasi fungsi konsep women empowerment. Nah, dari judulnya ini itu sudah terpampang ya kalau ide atau solusi yang ditawarkan di esai ini sudah sangat baru gitu. Novelitasnya itu ada dan sesuai dengan misalnya topiknya itu adalah tentang psikiatrik atau mental health for women. Itu untuk mindfulness based cognitive therapy ini rata-rata masih jarang untuk diaplikasikan, terutama pada ibu hamil ya, pada kasus depresi pada ibu hamil. Oke, silakan Ahmad. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Nur Faizi dari kelompok 14, Prodi Kedokteran. Izin bertanya Kak, ini terkait batasan dalam esai itu Kak, ini batasannya itu dalam kata apa halaman ya Kak, dalam menulis esai? Terima kasih Kak. Berila, silakan Berila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berila Syarif dari kelompok 7 kedokteran. Izin bertanya Kak, tadi seperti yang Kak Irsya bilang, pada isi esai itu kan kita bisa bikin poin-poin gitu. Poin-poinnya itu dalam bentuk format bullet atau narasi ya? Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Berila atas pertanyaannya. Jadi di bagian isi itu kita ya bisa menulisnya itu dengan menggunakan poin-poinnya. Nah, poin-poinnya itu kita bisa nulisnya itu dengan menulisnya itu kayak gini. Bukan bulat tapi kayak 2.1 subtopiknya gitu. Jadi kalau bulat itu seperti titik gitu ya, itu tidak disarankan untuk menulisnya seperti itu, tapi kita bahasnya itu kita tulisnya itu seperti 2.1 gitu. Jadi kan nanti di bagian pendahuluan itu kan kita tulisnya 1 titik pendahuluan gitu. Nah di bagian isi kita tulisnya yang awalnya 2 titik